Video ini bukan ajakan untuk resign, bukan juga menyuruh kamu meninggalkan pekerjaan besok pagi. Kerja itu terhormat, banyak rumah berdiri karena gaji tetap, anak sekolah, dapur ngebul, cicilan jalan, itu semua seringnya karena orang tua yang setia kerja, bukan yang nekat lompat. Dan jika hari ini kamu masih bekerja, itu bukan tanda kamu gagal. Bisa jadi justru itu bentuk tanggung jawab paling dewasa. Namun, di fase tertentu, ada yang mulai memikirkan hal lain, bukan karena pekerjaan itu buruk, bukan karena ingin sok jadi bos, tapi karena ada keinginan untuk memiliki kendali, ingin berkembang atau sekadar ingin punya pilihan jika suatu hari keadaan berubah. Di video ini, kita akan membahas 5 alasan mengapa banyak orang mulai melirik usaha. Padahal, pekerjaan mereka sebenarnya aman-aman saja, bukan untuk membandingkan mana yang lebih hebat, tapi supaya kamu bisa mengerti mengapa pikiran itu muncul dan apakah itu wajar di fase hidup kamu sekarang. Kalau kamu sedang bekerja, tapi diam-diam memikirkan usaha, atau sedang berusaha sambil tetap bekerja, video ini untuk kamu. Dengarkan sampai akhir, karena mungkin kamu akan menemukan jawabannya di salah satu alasan nanti. Alasan utama banyak orang mulai mempertimbangkan usaha adalah karena masalah waktu. Bukan karena mereka malas bekerja, bukan juga karena ingin bersantai-santai. Namun, seiring waktu berjalan, rasanya waktu semakin terbatas. Berangkat pagi, pulang malam, anak sudah lelah, kadang sudah tidur, akhirnya hanya bertemu sebentar, atau bahkan tidak sama sekali. Padahal, bukan hanya uang yang dibutuhkan di rumah. Ada momen yang tidak bisa diulang, ada masa anak yang tidak menunggu kita sempat. Oleh karena itu, sebagian orang mulai berpikir, bagaimana caranya tetap bekerja keras, tapi bisa mengatur ritme hidup sendiri, bukan bekerja lebih sedikit, tapi bekerja dengan lebih sadar, bisa mengatur waktu, bisa fleksibel jika keluarga membutuhkan, bisa hadir tanpa harus selalu minta izin. Dan ini penting, yang dicari bukanlah bersantai, tapi kendali. Kendali atas waktu, kendali atas energi, dan sedikit kendali atas hidup sendiri. Di alasan berikutnya, kita akan membahas mengapa banyak orang tetap bekerja tapi merasa tidak berkembang meskipun sudah lama di situ, dan hal ini sering terjadi tanpa kita sadari. Alasan kedua mengapa banyak orang mulai memikirkan untuk berwirausaha bukan karena masalah gaji, melainkan karena merasa mentok. Pekerjaannya aman, gajinya tetap berjalan, lingkungannya juga cukup baik, namun di dalam pikiran ada suara kecil yang berkata, sepertinya aku cuma segini-gini saja ya. Bukan karena kurang bersyukur, bukan pula karena ingin naik jabatan setiap tahun, tapi karena ruang untuk berkembang terasa semakin sempit. Ada sistem, ada aturan, ada jalur yang harus diikuti. Dan bagi sebagian orang, itu sudah cukup. Namun bagi sebagian lainnya, justru di situ muncul rasa tidak berkembang. Hal ini penting, bukan untuk melawan sistem, bukan untuk sok berbeda, tapi ingin memiliki ruang untuk mencoba hal-hal baru, ruang untuk belajar hal baru, ruang untuk gagal sedikit tanpa harus menunggu persetujuan, ruang untuk merasakan hasil dari keputusan sendiri. Dan hal itu seringkali tidak didapatkan dalam struktur kerja yang teratur. Oleh sebab itu, ada orang yang tetap bekerja, tapi mulai usaha kecil-kecilan di samping. Bukan karena pekerjaan itu salah, tapi karena tidak semua orang bisa berkembang dalam sistem yang sama. Pada alasan berikutnya, kita akan membahas hal yang lebih sensitif, mengapa memiliki satu sumber penghasilan terkadang justru membuat lebih cemas daripada merasa aman. Dan inilah alasan yang sering membuat orang akhirnya berani memulai. Alasan ketiga, ini agak berbeda dari yang biasanya orang pikirkan. Banyak yang mengira bahwa berwirausaha itu nekat. Padahal bagi sebagian orang, berwirausaha justru memberikan rasa aman. Terasa aneh bukan? Tapi coba jujur pada diri sendiri. Pekerjaan tetap memang terlihat aman. Gaji masuk setiap bulan. Rutinitas jelas. Namun di balik itu ada rasa khawatir juga. Bagaimana jika perusahaan sedang bermasalah? Bagaimana jika posisi kita digantikan? Bagaimana jika suatu hari sistem berubah dan kita tidak dibutuhkan lagi?
Di situ banyak orang mulai menyadari bahwa hanya mengandalkan satu sumber penghasilan bisa terasa rapuh. Makanya banyak yang mulai berwirausaha bukan untuk langsung meninggalkan pekerjaan, tapi untuk menambah sumber penghasilan. Pekerjaan tetap berjalan, usaha kecil perlahan dibangun. Bukan melompat begitu saja, bukan membakar jembatan. Ini bukan soal keserakahan, ini soal diversifikasi dalam hidup. Seperti orang yang menabung uang, tidak hanya menaruhnya di satu tempat saja. Berwirausaha di sini bukan gaya hidup, tapi strategi bertahan jangka panjang untuk keluarga. Dan menariknya, alasan berikutnya bukan lagi soal keamanan, melainkan soal keadilan antara usaha dan hasil. Kenapa semakin banyak orang merasa kerja keras mereka hasilnya itu-itu saja? Nah, itu yang akan kita bahas di alasan selanjutnya. Alasan keempat ini, sejujurnya agak pahit. Banyak orang bekerja keras, datang paling pagi, pulang paling akhir, mengambil tanggung jawab lebih dari yang diminta. Namun hasilnya seringkali tidak naik secara signifikan. Bukan berarti kerja keras itu sia-sia. Kerja tetap penting dan terhormat. Tetapi ada saatnya seseorang mulai berpikir, kenapa lelahku terasa tidak sepadan? Di titik itulah usaha mulai terlihat menarik. Bukan karena usaha selalu menjamin kesuksesan, bukan juga karena ingin cepat kaya. Justru sebaliknya, usaha penuh dengan risiko. Bisa gagal, bisa rugi, bisa membuat lelah 2 kali lipat. Namun bagi sebagian orang, risiko itu terasa lebih jujur. Jika lelah, hasilnya bisa terlihat. Jika salah mengambil keputusan, dampaknya langsung terasa. Jika benar, maka pertumbuhan akan terjadi perlahan. Dan hal penting, tidak semua usaha berhasil. Banyak yang gagal, banyak yang berhenti di tengah jalan. Namun ada juga yang siap menanggung risikonya karena mereka hanya menginginkan satu hal, hasil yang sepadan dengan usaha. Bukan untuk cepat kaya, bukan untuk pamer, tapi agar perjuangan mereka terasa masuk akal. Di alasan terakhir nanti, kita akan membahas sesuatu yang lebih dalam. Bukan tentang uang, melainkan tentang nilai yang ingin diwariskan kepada anak. Dan ini sering menjadi alasan yang paling kuat secara diam-diam. Alasan kelima, ini biasanya tidak diungkapkan secara terbuka. Namun, justru itulah yang paling mendalam. Banyak orang memulai usaha bukan karena uang, bukan juga karena ingin terlihat keren, melainkan karena berpikir, anak saya nanti belajar hidup dari siapa? Anak-anak tidak banyak belajar dari nasihat. Sekalipun diberi ceramah panjang, yang mereka tangkap tetap satu hal. Apa yang mereka lihat setiap hari? Mereka melihat orang tua bangun pagi. Mereka melihat kelelahan. Mereka melihat jatuh dan bangkit kembali. Dari situ, perlahan mereka menyerap. Ini bukan soal menyuruh anak jadi pengusaha. Bukan soal mengejar status, tapi soal menunjukkan proses. Bahwa hidup tidak selalu aman, bahwa tanggung jawab itu nyata, bahwa berani mencoba itu diperbolehkan, asalkan tahu batas dan siap menanggung akibatnya. Anak belajar keberanian bukan dari kata-kata besar, tapi dari cara orang tua bertahan dan berjuang. Bagi banyak orang tua, usaha bukan lagi mimpi pribadi, tapi bagian dari nilai yang ingin diwariskan ke rumah. Selanjutnya, kita akan menutup dengan satu hal penting tentang bagaimana kerja dan usaha sebenarnya bisa berjalan berdampingan, dan mengapa yang paling penting bukan pilihannya, melainkan kesiapan rumahnya. Sampai di titik ini, ada satu hal yang perlu kita luruskan bersama. Tidak semua orang cocok untuk berwirausaha, dan itu tidak masalah. Tidak semua orang harus berhenti dari pekerjaannya, dan itu juga bukan tanda kegagalan. Bekerja bukanlah pilihan yang lebih rendah. Banyak keluarga yang kuat justru karena ada orang yang setia bekerja, konsisten, dan memahami batas kemampuannya. Di sisi lain, berwirausaha juga bukan jalan mudah untuk semua orang. Ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang merasa 2 kali lebih lelah. Oleh karena itu, yang sering terlewatkan bukanlah soal bekerja atau berwirausaha, melainkan soal kesiapan keluarga. Apakah siap jika penghasilan naik turun? Apakah siap jika kelelahan bertambah? Apakah siap jika pasangan dan keluarga diajak berjalan bersama?
Bukan ditinggalkan begitu saja, banyak orang yang tampak berani, padahal keluarganya rapuh. Dan banyak juga yang terlihat aman, padahal diam-diam sedang menyiapkan langkah perlahan. Bekerja dan berwirausaha bisa berjalan berdampingan, tidak harus saling meniadakan, tidak harus saling merendahkan, karena yang paling penting bukan pilihan itu sendiri, melainkan apakah keluargamu siap menanggungnya. Di bagian terakhir nanti, kita akan menutup dengan refleksi sederhana. Kamu sedang di fase mana? Bertahan, menyiapkan langkah, atau sudah berjalan? Dari situ, kamu bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin. Kalau kamu sudah mendengarkan dari awal sampai sini, semoga satu hal penting ini bisa kamu bawa pulang. Usaha bukan soal siapa yang lebih hebat, dan bekerja juga bukan pilihan yang lebih rendah. Semuanya kembali pada satu hal, fase kehidupan. Ada fase di mana bekerja adalah pilihan paling bijak. Ada fase di mana memulai usaha mulai terasa masuk akal. Dan ada juga fase di mana keduanya dijalani bersama, perlahan-lahan. Tidak perlu membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tidak perlu terburu-buru merasa tertinggal. Karena setiap rumah memiliki cerita dan kapasitasnya masing-masing. Yang penting kamu sadar apa yang sedang kamu kejar dan apa yang sedang kamu jaga. Jadi sekarang aku ingin bertanya padamu, kamu sedang di fase yang mana? Masih bekerja dan fokus bertahan? Sedang berusaha sambil tetap bekerja? Atau sedang mempersiapkan keduanya perlahan-lahan? Tulis di kolom komentar. Bukan untuk adu nasib, tapi siapa tahu cerita kamu bisa membuat orang lain merasa, oh, aku tidak sendirian. Karena di Rumah Kita ID, kita tidak membahas siapa yang paling berani, siapa yang paling sukses. Kita membicarakan rumah dari dalam, tentang keputusan yang sunyi, tanggung jawab yang tak terlihat, dan hidup yang dijalani dengan kesadaran. Kalau konten ini terasa dekat, jangan lupa follow dan subscribe. Kita lanjut ngobrol di video berikutnya.